Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kami hadir kembali dalam podcast Harmoni hari ini. Dan tema kita kali ini adalah membangun generasi kreatif melalui Sanggar Sineas. Dan kali ini kita akan menampilkan narasumber yakni Desi Apriani yang merupakan sekretaris di Sanggar 3D Management. Segera saja kita berbincang dengan Cece Desi ya. Iya, ya, betul. selamat siang, selamat sore atau selamat siang ini ya, menjelang Siang. sore lah ya. Iya. Siang. Kita ketemu di sini dalam podcast Harmoni dengan tema membangun generasi kreatif melalui Sanggar. Dan Sanggar ini maksudnya Sanggar acting gitu ya. Sanggar acting. Iya, khusus Sanggar acting. Iya, acting. Kita juga ada teater, ada opera. Maksudnya bidangnya memang tidak ke seni tari atau ke seni musik gitu enggak ya, lebih ke memang seni peran. Fokus di sana gitu. Kita cerita dulu tentang 3D Management deh. 3D Management ini terbentuknya dari kapan ya, Ceh? Sebenarnya kalau terbentuk itu sudah dari 4 tahun yang lalu, tapi namanya saja yang berbeda. Sebelumnya Banyak lah nanti kalau disebut. Sudah kan? Sampai lupa gitu ya. Iya. Jadi kalau buat 3D ini udah 2 tahun. 2 tahun. Nama 3D 2 tahun. Iya. Dari kehadiran 3D selama sekian tahun ini, mungkin sudah banyak ya anggota ataupun yang aktif peserta di sana. Sudah cerita dulu deh gimana di 3D ini gitu sejak berdirinya, kemudian memang khusus untuk melatih dari seni peran gitu ya. Sudah banyak ininya anggotanya? Kalau buat anggota, kalau anak ini kan selalu masuk, nanti ada yang baru, ada yang lama, ya silih berganti. Jadi setiap talent itu kalau buat berakting itu nggak bisa lah 1-2 bulan. Kebanyakan anak-anak ada yang 6 bulan, 1 tahun, bahkan sampai sekarang dari awal juga masih ada yang ikut. Nah, sampai saat ini fokusnya itu untuk yang anak-anak saja atau bisa dari umur berapa yang bisa masuk sampai umur berapa masuk di Sanggar ini? Iya. Kalau untuk seni peran kita nggak ada patokan umur. Kalau anaknya berminat atau dia 3 tahun udah bisa ada minat acting, itu udah boleh masuk 4 tahun sampai orang dewasa, orang tua nggak ada masalah. Ya, umur berapa yang bisa kita latih untuk mulai masuk di Sanggar ini, Cek? Kebanyakan untuk saat ini 5 tahun. Dari 5 tahun, 6 tahun udah mulai belajar acting. Yang memudahkan kita untuk melatih mereka gitu ya. Mungkin di usia-usia ada yang agak kesulitan ini, terlalu kecil gitu untuk menalarkan sebuah acting gitu ya. Iya, betul. Jadi yang lebih enak itu dari usia berapa kita melatihnya? Sebenarnya dari usia 7 tahun udah enak. Karena udah bisa diarahkan, kan udah ngerti. Kalau yang masih 5 tahun, 6 tahun, kalau kita ngajar dia kadang guling-guling, ya kan? Belum Indus, fokus belum gitu fokus. Ya. Dan mungkin ekspresi juga mereka belum bisa. Belum. Tapi kalau ada yang punya bakat, mungkin dari kecil juga udah bisa diarahkan. Ada beberapa anak-anak kemarin udah bisa acting, udah bisa ikut main film, udah bisa. Tapi saat ini fokusnya memang kebanyakan anak-anak gitu di Sanggarnya. Betul. Biasanya yang masuk di Sanggar ini memang mereka punya project atau hanya latihan dari awal terus nanti diarahkan pada saat ada project gitu? Iya. Kebanyakan yang masuk itu masih rasa ingin tahu, ada penasaran, rasa ingin tahu buat ke syuting. Apa sih syuting itu, main film itu gimana kan? Jadi mereka penasaran, mereka masuk ke 3D. Nah, kita kasih pengajaran dasar acting dulu. Dari sana kita ajar, dan kalau mereka sudah yang kami anggap sudah bagus lah ya, sudah bisa berakting, kami arahkan. Nggak bisa kalau langsung datang mau main film, nggak bisa karena kan ada standar tersendiri. Oke. Untuk saat ini instrukturnya sudah yang betul expert dari sering artis-artis atau gimana gitu? Kalau untuk sekarang sih anak-anak kita kan, maksudnya dari anak-anak 3D. Itu ada yang lokal, udah ada juga yang pernah ke untuk pelatihnya nasional. gitu. Kalau pelatihnya kita dari Palembang. Dari Palembang ya. Jumlahnya sendiri sudah berapa banyak sejak berdirinya sampai sekarang? Ratusan ada gitu? Mungkin lah ya, kalau sampai ya soalnya kan berganti-ganti. Iya, termasuk Cek Desi sendiri ya pelatihnya.
Ya, Oke. Dan menurut Cedes ini, kalau untuk melatih anak-anak selain dia mempunyai bakat, atau ada yang bisa diasah dari yang memang tidak mempunyai bakat sama sekali gitu? iya. Kebanyakan yang ikut di 3D itu yang masih kosong. Cuman ada rasa ingin tahu. Tapi dari itu kita asah sehingga mereka itu menjadi mateng gitu nah. Iya. Nggak Dan semuanya. memiliki kemampuan gitu Nggak ya. semua yang masuk langsung bisa acting, nggak. Kebanyakan memang belum bisa. Jadi dari dasar benar masuk di 3D ini. Iya betul. Kebanyakan dari dasar. Kebanyakan ya dari dasar seperti itu, dan itu tidak kesulitan kita melatihnya dari awal gitu. Enggak, karena memang pelatih kita tuh super sabar. Apalagi ada di sana kan pelatih kita ada Cek Wan, Iya. ada Kak Erwin. Yang memang sudah Iya. dedengkotnya lah ya di Iya. dunia peran gitu. Senior juga, Senior. sabar juga kan. Nah, jadi mereka memang betul-betul ada antusias lah buat mengajar adik-adik kan di situ. Nah, dari sekian banyaknya peran yang diperankan itu, yang paling sulit memberikan arahan ke anggota-anggota 3D terutama anak-anak itu peran apa ya kan? Kalau yang pertama menurut saya ini peran sedih. Peran sedih. Ya kan? Kalau kita nggak punya penghayatan nggak bisa bisa nangis kan. Kalau kita kan berusaha di sini, gimana sih cara nangisnya alami, nggak dibuat-buat, Iya. atau kayak orang pakai obat tetes mata atau enggak. Nah di situ kami bangun bagaimana dia ada rasa sehingga dia bisa mengeluarkan ekspresi nangis. Caranya bagaimana? Ya dengan cara kita latih dari awal latihan dasar, dari meditasi. Terus kita kasih pemahaman karakter kan, pemantapan karakter mereka, aku nih mau jadi apa gitu kan. Kita kasih memang sesuai dengan kriteria mereka lah. Dan rata-rata mereka bisa gitu ya mengekspresikan Iya. sesuai peran ini. Betul. Ya, yang paling sulit biasanya anak-anak di usia berapa untuk mengarahkan? Tadi kan Cak Desi bilang bahwa anak-anak itu bisa diarahkan di usia 7 tahun ke atas tuh. Nah, tapi untuk peran sedih ini dari 7 tahun sampai ke dewasa itu usia berapa yang paling sulit untuk dia menangis gitu? Dari 7 tahun sampai 10 tahun sih kayaknya, karena Oh, belum iya. ada rasa kan. Iya, gitu. Dia belum terlalu mengerti, tapi kalau udah 12 tahun, 11 tahun sampai remaja kayaknya lebih mudah kita arahin. Udah ada rasa tersendiri dia kan. Mungkin peran sedih ini untuk anak cewek lebih gampang ya. Iya, lebih melo. Iya, lebih melu. Nah, sepanjang keberadaan 3D ini sendiri, sudah adakah memang diarahkannya untuk kalau ada kebutuhan pasar saja, atau Iya. memang ada proyek khusus yang rutin setiap periodenya gitu, ada pementasan atau penampilan bagi anak-anak yang tergabung di 3D ini? Iya. Kita kan kebanyakan kan bermitra. Ya. TVRI, kayak kalau dari sekolah-sekolah juga kita bermitra. Jadi kalau mereka ada acara, kita selalu mementaskan opera. Kalau buat sekolah. Atau kayak teater yang berjumlah anak-anak banyak kan. Nah, tapi kalau Kolosal gitu ya. Iya, kolosal. Tapi kalau film biasanya kita ke TVRI. Mungkin kadang Mitra setia TVRI juga ini. oh iya. Yang pastinya kan. Terus kita juga bekerja sama dengan Flow Entertainment, itu dia tuh sering buat iklan. Nah, jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana cara membuat iklan. Jadi nggak sekedar film. Flow itu entertain yang di pusat atau di Jakarta atau yang Di sini, sana? yang di sini juga. Kayak iklan penggadaian, rumah sakit gitu. Ya, Semua talent mereka kan tinggal telepon, bilang kadang sama Cek Wan, Cek tolong siapi talent. Dan yang pasti mereka sudah siap semua kan, Iya. udah jadi, tinggal Sepanjang kita arahkan. ini adakah dari anggota ataupun talent dari 3D ini yang sudah go nasional gitu untuk perannya mendapat peran di nasional, nasional. seperti itu? Kalau buat peran nasional mungkin mereka baru merancak ke figuran. Sebenarnya sudah pernah, cuman mungkin kadang waktu anak-anak ini kan, jadi kadang-kadang udah dikontrak dibatalin sepihak sama Perusahaannya gitu ya. sama anak tersebut. Kadang kan bukan ada perusahaannya. kadang ujian apa itu. Waktunya tidak tepat gitu ya. Padahal kan udah dapat kesempatan kan. Begitu. Tapi kalau buat kayak prestasi lain kayak tari, kayak dance sport ya, apa-apa itu mereka udah nasional semua. Bahkan ada anak kita yang mau ke Korea nih.
Untuk buat ikut dance. ngedance Iya. gitu ya. Tapi memang tidak jauh dari seni peran ya, itu karena melibatkan ekspresi Ekspresi, ya, gitu betul. ya. Nah, dari manajemen 3D sendiri, apakah ada rencana project untuk membuat semacam apa ya, pertunjukan atau penampilan yang memang murni dari 3D nih untuk Iya. mengapresiasi hasil dari anak-anaknya? Iya. Kebetulan kami baru 3 hari lalu selesai buat film. Film untuk layar. Enggak, ini film pendek. Kayak semacam ujian lah ya. Kalau kita sekolah kan ulangan ya. Nah, itu buat mereka. Tapi kualitas film kita ini bukan yang sekedar atau pakai HP atau apa. Memang kita pakai tim yang betul-betul orang film. Diproduksi Diproduksi benar gitu sama ya? kita. Profesional Iya, gitu ya? profesional. Biasa kan mereka tim film ini yang biasa buat layar lebar segala macam kan. Memang betul-betul film. Saya itu berharap mengapa kami adakan seperti itu supaya anak-anak tahu, oh begini nih cara pembuatan film yang sebenarnya kan. Kalau cuma pakai alat-alat yang biasa itu mungkin mereka kayaknya bukan film nih, cuman konten ya kan gitu. Memberikan pengalaman baru lah. Ini yang terlibat semua memang dari anggota ataupun tim dari 3D Iya, manajemen betul. ini ya, tidak mengambil dari luar gitu artis. Belum, kalau saat ini belum. Sebenarnya ada juga sih yang dari luar ikut. Kadang-kadang selebgram apa ikut semua. Kalau CDC sendiri ikut juga terlibat di sini? Enggak, lebih ke kru. Lebih ke kru. Tapi mengatur anak-anak. dulu mengawali hingga terciptanya Sanggar 3D ini, mungkin CDC juga dulu aktif di seni peran ya? Ya, ikutlah sesekali, tapi lebih ke anak. Karena kan anak yang dulu ke model dulu. Nah, sekarang anak nggak mau lagi ke model, maunya ke seni peran. Nah, jadi kita ikutin lah, ya kan. Tapi dulu mengawali karirnya Caca pernah juga di seni peran? Kalau dulu model dulu dari zaman sekolah. Oh, justru dari model mengawalinya ya? Dari Pal TV dulu, tahun 2007 loh nggak salah. Tapi sekarang beralih mencintai ke seni peran. Iya. Ada juga yang ini mengikuti jejaknya CDC ini? Ada yang anak pertama Samuel. Oh, justru anaknya ikut gitu Ya, ya? karena Samuel ini lah beli motivasi mami ya kan. Dia ke Jakarta, kemana-mana. Nah, jadi maminya pikir, Pengalamannya udah banyak ya? iya, apa salahnya kalau kita mengembangkan minat dari anak tersebut kan? Ya, kita beralih lagi bahwa sekarang ini kan CDC kita tahu perkembangan dunia digital, dunia media sosial gitu. Nah, untuk pembuatan film ini banyak yang kita lihat itu dengan bantuan AI gitu ya. Iya. Nah, bagaimana tantangan kita untuk tidak tergerus oleh kemajuan teknologi ini sehingga tenaga yang seperti anak-anak di Sanggar ini tetap bisa mengekspresikan dan bisa berkembang gitu. Iya, kebanyakan kan anak-anak kan sekarang sering main HP kan. Iya. Nah, cuman kan ada tantangan tersendiri karena kan mereka sering bertanya nih kalau di teater atau kalau mereka datang latihan ke studio. Kan kalau di sana kan manggilnya mami. Iya. Mi ini gimana ya Mi kalau aktingnya kayak gini. Tapi kok nggak hidup. Nah, makanya kami di situ sering menyarankan perbedaannya AI dengan kita asli kan beda. Jadi makanya kita di sini belajar bener-bener. Terus kita bisa kompetisi nih, bagus AI atau bagus kita. Jadi mereka tambah semangat. Makanya mereka waktu syuting kemarin berusaha menjadi yang terbaik kan. Jadi pas waktu ada hasilnya mereka, oh kayaknya aku lebih bagus nih daripada AI, bilangnya gitu kan. Karena mereka berusaha untuk menjadi seperti yang sutradara inginkan, gitu kan. Dan tidak mungkin juga terganti karena dari sisi ekspresi gitu ya, mungkin tidak akan bisa menyamai yang asli dengan sekedar AI. Betul. Mungkin cukup untuk kartun-kartun ya Pak. Iya, kalau kartun boleh lah ya kan, karena kayaknya buat lucu-lucuan. Nah, CDC sendiri mungkin ada rencana membuat film pendek itu ditayang di mana? Yang tadi katanya rencana mau bikin film. Ini kan kebetulan filmnya masih diproses kan, karena kebetulan kami kalau produksi film dari naskah itu kita ada sutradara sendiri, penulis naskahnya Kak Erwin, dan dari lagu juga kita bikin sendiri. Nah jadi mudah-mudahan nanti selain kita pasti ada di YouTube, kita akan nobarkan, biar kayak kakak-kakak mahasiswa atau apa kan bisa sama-sama nonton dan mempelajari, bisa jadi ilmu juga kan. Betul. Apa yang kurang dari film tersebut. Ya, sepanjang ini dukungan
kan tentu membawa ataupun melibatkan biaya yang cukup besar ya untuk dalam satu pembuatan produksi film itu. Selama ini support biaya itu dari sendiri murni dari 3D atau ada kerjasama? Kalau buat biaya biasanya ada support juga dari mami-maminya kan. Terus juga mungkin ada kas dari 3D sendiri. Terus juga ada dari sponsor-sponsor. Oh, bisa melibatkan seperti itu ya. Betul. Nah, untuk keberadaan sanggar-sanggar seni ini ada sanggar seni acting gitu ya. Sepanjang ini menurut CDC bagaimana dukungan masyarakat dan pemerintah untuk pengembangan sanggar seni peran ini? Kalau sudah cukupkah gitu dukungannya gitu atau ada kebutuhan minta didukung gitu? Iya, kalau buat sekarang kalau saya nilai belum 100%. Kayaknya baru 50% kalau buat sanggar perfilman di Palembang. Karena begini, kebanyakan orang itu menilai hasilnya dulu, karyanya dulu. Nah, disayangkan kebanyakan film yang dibuat ini kadang-kadang itu nggak sesuai kriteria perfilman. Ya kan mungkin orang yang menilai film ini nanti didukung hasilnya sama, mungkin kan nanti dikasih biaya hasilnya sama. Nah, mungkin hal itulah kali yang buat orang kurang mendukung perfilman di Palembang ini. Kayaknya belum terlalu banyak yang mensupport gitu. Nah, dengan kita tahu kelemahannya di sana, apa yang menjadi dorongan mungkin tadi bisa merubah image itu ataupun bisa merubah pola berpikir orang-orang yang menganggap demikian. Ada usaha seperti itu? Iya, usahanya sih karena buat kayak film kemarin ya contohnya itu kan kami menampilkan dari sekecil apapun yang kami buat itu yang terbaik kayak gitu kan. Nah, jadi makanya dari hasil film ini nanti kami bawa ke pemerintahan. Karena memang sudah ada yang mau mensupport, cuman kan kami masih mau bertemu dulu, dia pengen lihat hasil kami. Ya kita berdoalah kalau mereka lihat hasilnya bagus, mudah-mudahan mereka support 100%. Iya gitu ya. Nah, sepanjang ini ada film yang sudah dibuat dari sanggar 3D ini yang sudah sempat tayang misalnya di YouTube atau media-media sosial lain. Kalau ada buat berapa gitu? Kalau buat film waktu itu kami pernah bikin sebelum nama 3D ya, itu namanya Pertualangan Anak Mahardika. Itu udah lama itu. Cerita apa itu? Tentang pertualangan anak-anak. Ada actionnya, terus ada sedihnya, ada pertualangannya. Nah, ini kalau film yang kedua ini kan berjudul Janjiku lebih ke sedih. Nah, judulnya Janjiku. Iya, Janjiku. Jadi Janjiku ini cuplikannya sedikit itu ya. Itu bercerita tentang anak yang jualan kantong asoy, di mana dia harus menghidupi orang tuanya yang sakit dan dia juga buta dan sakit. Sebenarnya setiap film yang 3D buat itu kan ada edukasinya buat anak-anak. Ya kan, karena dia harus berpikir setiap apa yang kita masuk ke 3D nih, ya kan, nggak pasti ada biaya kan yang dikeluarkan untuk sekolah juga. Jadi anak-anak bisa berpikir ternyata cari uang tuh susah. Ya kan, jadi ada edukasinya, nggak selalu film yang dibikin asal ditonton nggak. Makanya 3D kalau bikin film itu selalu dipikirin dulu apa sih detail gitu ya. Enggak ayo bikin film enggak, karena harus ada edukasi buat anak-anak kan gitu. Sepanjang ini yang dibuat oleh 3D itu film-film yang memang arahnya ke edukasi gitu ya. Kalau yang sekedar hiburan gitu ada yang dibuat misalnya film remaja gitu. Kalau buat hiburan kami banyak, kayak contoh Ramadan kemarin kami buat sketsa anak itu selama 30 hari kami full. Jadi ada edukasi buat kayak sketsa pendek, konten, endorse, ada semua, banyak kayak gosip para hantu ya kan. Jadi jadi anak-anak belajar kan kok hantu bisa bergosip tapi tetap yang positif. Banyak karya-karya kami kadang lupa juga tuh saking yang mana sih yang banyak. Kalau selain film kan banyak. Iya, rencana ke depan apa yang menjadi project dari 3D ini? Ya, rencana ke depan ini kan memang kami ini lagi membentuk kerjasama lah dengan tim baru, nanti belum bisa disebutkan masih ya kan. Ya mudah-mudahan target kami pengen buat film layar lebar. Kami tuh ingin menunjukkan loh pada orang luar bahwasannya orang Palembang juga bisa memproduksi film layar lebar, ya kan? Kan kita sering nonton di 21 kan di CGV, tapi semua produksi kan di sana. Jadi kami kepengen nanti kalau orang nonton, oh ini kan produksi orang Palembang.
Sutradaranya orang Palembang, walaupun nanti ada kerjasama ya kan dengan pihak luar. Gitu. Ya, untuk yang tadi kata sempat Cewek Desi bilang ada sketsa-sketsa yang sudah tayang ini ya, tayang di kemarin di YouTube. Ada rencana membuat sketsa yang sedikit-sedikit gitu, tapi dia rutin gitu? Iya, kemarin rutin. Nah ini kan kita baru mau mulai lagi kan, karena memang proyek kita ini banyak gitu kan. Nanti bulan 8 mau di Matria Wira ya kan. Kan anak-anak kan mau kita mempersiapin. Iya. Ya kan. Nanti ada juga kemarin yang sempat sutradara kita buat opera buat festival Kim Rogan. Nah, itu nanti bulan depan tampilnya kan. Jadi terbagi-bagi memang Iya, ya, terbagi-bagi. sudah fokusnya itu ya. Sepanjang Cewek Desi membuat film ataupun ini, yang paling berkesan produksi film apa yang melibatkan, atau ada kisah-kisah yang sedikit di luar gitu dari konten yang kita harus buat? Kalau yang berkesan buat konten itu yang di sketsa Ramadan kemarin. Karena kita 30 hari full ya kan. Ketemu orang-orang itu. Iya, terus anak-anak kan puasa kan. Iya. Nah, itu yang durasi berapa menit itu? 3 menit, 4 menit gitu kan. Beda-beda, ya pendek-pendek lah kan. Iya, pendek-pendek. Karena sketsa. Terus kalau konten yang paling berkesan itu waktu kami gosip para hantu, karena kita gosipnya di kuburan. Di Betul-betul tengah-tengah syuting di kuburan gitu ya. Dengan pakai baju hantu. Syutingnya di kuburan. Mungkin kalau orang lewat disangka kita hantu beneran kali. Itu yang berkesan. Tapi kalau buat film yang baru ini, yang Janjiku ini, karena kenapa? Pada saat pengambilan gambar itu kita ambilnya tuh di jam 5 subuh pagi. Anak-anak jam 3 subuh tuh udah pada bangun. Jadi memang kami tidak ada ngedit kayak apa ya, siang jadi pagi, pagi jadi siang, enggak. Yeah. Kita ajarkan betul-betul bagaimana anak-anak bertanggung jawab menjadi seorang aktor. Harus sanggup. Tapi tidak ada yang protes anak-anak diajak syuting pagi jam 3 subuh? Enggak, itu malah ya? antusias, walaupun sampai makan sampai mejem. Itu ada itu, sampai makan sampai mejem. Karena mereka menikmati kesukaan mereka di seni peran ini. Betul. Mungkin ya. Betul. Ya, tadi cerita kalau bikin gosip para hantu itu betul-betul di kawasan Kuburan. gitu ya, pemakaman. Ada yang menarik sepanjang syuting? Ada yang ketemu atau yang membuat? Iya, ada sih. Kadang kan Shock kalau gitu. iya, jadi kalau kita kan kebetulan itu syutingnya di perkuburan yang perkuburan Cina kan. Iya. Nah, nanti ada orang lewat kan, orang pikir apa ngebut naik motor kan. Ada lagi yang kami takutnya ada yang diganggu makhluk-makhluk gitulah, karena kita kan pakai bajunya yang pocong jadi pocong ya kan. Betul. Nah, itu juga yang kami takutin. Nah, sepanjang 3D ini berkiprah gitu, terutama supportnya untuk ke TVRI juga ini ya. Iya. Apa harapan Desi juga untuk kedepannya? Ya, harapan saya sih semoga 3D tambah dikenal banyak orang kan. Terus juga kan sehingga menimbulkan niat anak-anak itu lebih ingin berperan, aku ingin bisa acting nih ya kan, begitu. Tapi kan tiap anak kan beda-beda kan, minatnya kemana. Cuman ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwasan kalau pengen belajar acting, mau belajar teater, itu ada tempatnya. Gitu. Ya. Kalau boleh tahu alamatnya di mana ya 3D ini? Kalau buat kita latihan itu di Transmall di lantai 1, itu setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu jam? Ya. Dari jam 4 sore sampai selesai. Kita nggak ada batasan waktu. Ya kan, karena saking asik kan, nggak ada batasan waktu, selesai pengajaran kita selesai, nggak ada, biasanya orang 2 jam selesai, nggak, kalau kita nggak. Jadi biar bisa sampai malam juga itu? Iya, biasanya dari jam 4 tuh sampai jam 9 malam baru selesai. Oh gitu, jadi dia tidak tergantung waktu gitu ya? Kalau kami nggak tergantung waktu, karena nggak bisa kalau teater dikejar-kejar waktu, dibatas-batasin nggak, gitu ya? Karena masing-masing anak kan beda. Kadang mereka mau ada waktu berpikir, buat ekspresi segala macam kan beda. Ya. Saat ini yang tergabung di dalam sanggar itu sudah mencukupikah untuk peran-peran yang dibutuhkan, atau masih bisa membutuhkan lagi? Ada rencana promosi lagi nih, ini 3D management nih gitu? Ya, kalau untuk sekarang pasti kami promosi, karena kan buat sekarang kami lagi pembentukan organisasi baru. Jadi penambahan kepengurusan. Terus kan kami juga lagi ada promosi-promosi ke sekolah. Ya pasti nanti akan ada personil baru, anak-anak baru itu pasti. Iya.
Biasanya promosi di pentas-pentas seni gitu di sekolah atau gimana? Ya biasanya kami lebih soundingi ke sekolah-sekolah. Kita promosi, kita kerjasama sama kepala sekolah, ya kan? Karena kebetulan kepengurusan kita ada yang guru, ya kan? Tidak terbatas dengan yang mencintai seni itu hanya orang yang memang betul-betul fokus gitu ya. Berarti dia ada juga dengan profesi lain gitu ya. Ya, yang saat ini yang sudah bisa memang dilepas gitu untuk acting itu sudah banyak. Udah banyak. Bahkan banyak anak-anak yang udah nggak lagi di 3D itu udah bisa banyak. on call aja gitu ya. Udah banyak. Kadang ditelepon kan sama pihak TVRI ini oke. Walaupun udah nggak di kita lagi, tapi kita tetap mensupport. Ada yang sudah go internasional gitu atau go nasional saat ini aktif perannya di sinetron-sinetron nasional? Kalau buat kita ini untuk sekarang belum, karena kan mungkin mereka itu memikirkan waktu karena buat sekolah. Sebenarnya ada, tapi karena sekolah orang tuanya memilih lebih untuk di Palembang dulu aja lah. Iya, ya kan? Gitu ya. Untuk karirnya nanti. Karirnya nanti baru kalau ada waktu mungkin dia baru pindah ke Jakarta. Sebenarnya udah sering telepon. Jadi sepanjang selama adanya 3D ini support pembiayaan dan lain-lain itu memang disupport dari 3D sendiri. Iya. Untuk biaya-biaya produksi itu ya. Ya, kecuali memang ada bentuk kerjasama, kadang-kadang sponsor ada juga sih. Dan gimana menurut Teh Desi dukungan dari pihak-pihak lain, misalnya pemerintah mungkin ada himbauan Teh Desi menghimbau untuk mendukung nih 3D bahwa 3D ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal penting lain, tidak hanya di layar kaca gitu. Iya, betul. Kalau buat ke pemerintahan kami sebenarnya udah banyak juga ya. Cuman untuk support buat bikin film belum maksudnya kalau dari 100% mungkin cuma 30% apa, tapi kalau buat promosi atau event-event 3D kayaknya udah masuk di situ. Yang tadi Caca bilang bahwa mungkin bisa dulu hasilnya gitu ya, biar bisa kerjasamanya lebih terbuka lagi itu. Iya, makanya kami buat dulu karya, mungkin kayak company profile biar orang bisa lihat kan. Nanti orang bisa lihat hasilnya, baru mereka bisa ngomong apa gitu kan. Bisa di ini ya. Baik, mungkin pesan-pesan Teh Desi untuk masyarakat juga bisa disampaikan di sini. Iya. Buat mama-mama nih kan, yang buat anaknya ingin bergabung atau ingin belajar acting atau apalah kayak pemahaman karakter, pemantapan karakter, bisa gabung di 3D. Di Transmart lantai 1 setiap hari Sabtu jam 4 sore. Iya. Dari usia berapa? Dari usia 4 tahun sampai seterusnya boleh ya. Mau dewasa, remaja, orang tua boleh. Iya. Berarti usia saya juga masih bisa ya? Bisa. Baik, terima kasih Teh Desi ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga yang sudah kita sampaikan bisa bermanfaat, dan bagi mama-mama atau orang tua yang ingin anaknya mendalami karakter ataupun seni drama gitu bisa ke 3D ya. Baik, terima kasih Teh Desi, sukses selalu ya. Baik pemirsa, demikian podcast Harmoni kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.